Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Selamat datang di kelas PJOK. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani. Seperti apa materi pembelajarannya dan bagaimana sih cara mengerjakan tugasnya? Makanya disimak terus ya. Seberapa sering kamu melakukan jogging? Jogging dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jogging termasuk olahraga murah dan mudah dilakukan oleh siapapun. Anak-anak dan orang dewasa dapat melakukan olahraga ini. Meskipun murah, jogging sangat bermanfaat bagi kebugaran jasmani. Dari segi kesehatan, jogging bermanfaat memperkuat daya tahan jantung dan memperlancar peredaran darah. Dengan jantung yang sehat dan peredaran darah yang lancar, tubuh makin bugar. Dengan tubuh bugar, kamu merasa sehat dan percaya diri. Mengingat banyak manfaatnya, rutinlah melakukan jogging. Kebugaran tubuh dapat diupayakan melalui serangkaian aktivitas kebugaran jasmani. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak untuk mengidentifikasi, mengukur, serta meningkatkan kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani. Berikutnya tujuan pembelajarannya. Siswa dapat yang pertama, menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yang keempat, mempraktikkan latihan kebugaran jasmani serta mempraktikkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Berikutnya kita masuk ke materi pembelajarannya. Yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Yang kedua, bagaimana bentuk latihannya? Yang ketiga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yang keempat, tugas praktik. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penjelasan tentang kebugaran jasmani. 1. Kebugaran jasmani. Kondisi kesehatan tubuh manusia memiliki tingkatan, yaitu bugar dan sakit. Bugar adalah tingkat kondisi tubuh paling ideal. Sehat aktif adalah mampu melakukan aktivitas dengan normal. Sehat pasif adalah tidak mengalami suatu penyakit, tetapi tidak dapat melakukan aktivitas dalam waktu lama. Pada saat tubuh bugar, kamu mampu beraktivitas dari pagi hingga sore dengan baik. Tubuh bugar sebagai tanda tubuh yang sehat. Tubuh sehat dan bugar harus dijaga dan disyukuri. Salah satu cara menjaga tubuh tetap sehat ialah dengan berolahraga. Kebugaran jasmani diartikan kemampuan melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lain dalam waktu lama. Berikut adalah A. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelenturan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, daya tahan.
Dan yang keenam, kelincahan. Berikutnya B, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada apa saja? Yang pertama, jasmani atau fisik. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, usia. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, aktivitas fisik. Yang keenam, pola istirahat. Yang ketujuh, pola makanan. Kemudian, apa saja aspek yang terkandung dalam pola hidup sehat? Antara lain, makan makanan yang bergizi, istirahat, dan olahraga. Dua, bentuk latihan kebugaran jasmani. Apa saja bentuk latihan kebugaran jasmani? Yang pertama ada lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna untuk melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama, berdiri tegak. Kedua tangan memegang ujung tali. Tempatkan tali di belakang tubuh. Posisi ini disebut juga posisi awalan. Ayunkan tali ke depan. Tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan. Lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali tersebut. Nah, siapkah kamu mempraktikannya? Kalau sudah siap, lakukan lompatan tali selama 60 detik dengan sungguh-sungguh dan semangat. Bentuk latihan berikutnya adalah sit up. Sit up berguna untuk melatih otot perut. Lakukan gerakan sit up selama 30 detik. Ulangi sebanyak 2 kali. Dalam sit up, pengukuran dilakukan dengan menghitung gerakan yang sempurna. Pengukuran aktivitas sit up sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai 5 untuk putra, 23 ke atas, dan untuk putri 20 ke atas. Nilai 4, 18 sampai dengan 22 kali untuk putra, dan 14 sampai 19 kali untuk putri, dan seterusnya. Berikutnya, push up. Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan. Bagaimana cara melakukan gerakan push up? Gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh telungkup. Kedua kaki lurus ke belakang dan ujung jari bertumpu pada lantai. Kedua tangan menopang tubuh. Kedua telapak tangan di samping dada dan kedua siku ditekuk. Angkat badan hingga kedua tangan lurus. Dengan posisi badan dan kaki menunjukkan garis lurus. Turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dengan interval 30 detik. Bentuk latihan berikutnya, back up. Back up berguna untuk melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Bagaimana cara melakukan back up? Posisi badan telungkup di lantai. Kedua kaki rapat dan lurus ke belakang. Kedua tangan dikaitkan pada tengkuk. Angkat dada ke atas dengan paha tetap menempel pada lantai. Turunkan kembali tubuh ke posisi semula. Lakukan gerakan ini selama 30 detik dengan 2 kali pengulangan. Bentuk latihan berikutnya, lari cepat. Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tentu. Bagaimana pengukuran kebugaran jasmani dalam aktivitas lari sprint? Bagi kamu, pelajar berusia 12 tahun harus menempuh jarak 40 meter. Kamu harus berlari sekencang-kencangnya dalam jarak tersebut. Perhitungan nilainya sebagai berikut.
Ditujukan untuk umur 10 sampai dengan 12 tahun. Nilai 5 sampai dengan yang tercepat 6,3 detik untuk putra, dan untuk putri 6,7 detik. Nilai 4 6,4 sampai 6,9 detik untuk putra, 6,8 sampai 7,5 detik untuk putri, dan seterusnya. Berikutnya, lari bolak-balik atau shuttle run. Lari bolak-balik bertujuan untuk mengukur kelincahan. Aktivitas lari bolak-balik dapat dilakukan dengan modifikasi. Pada titik finish diletakkan 5 buah bendera atau bola kecil. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu dapat berlari dari titik start menuju ke titik finish. Saat tiba di titik finish, ambil bendera atau bola kecil, kemudian berlari ke arah titik start. Lakukan lari bolak-balik sebanyak 5 kali hingga bendera habis. Tiga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Apa pentingnya pengukuran tingkat kebugaran jasmani? Dengan mengukur kebugaran jasmani, kamu mengetahui kondisi tubuhmu, apakah bugar atau sakit. Jika kamu rutin berolahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dapat mengetahui keberhasilan dalam latihanmu. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, menghitung denyut nadi. Apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba. Tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Denyut nadi dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 70 hingga 80 kali per menit. Bagaimana cara melakukannya? Caranya, sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitunglah denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit, seperti pada gambar. Berikutnya B, menghitung kekuatan. Seberapa kuat otot tubuhmu? Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu, berapa banyak kamu dapat melakukan push up? Kekuatan otot tubuh setiap orang berbeda-beda. Untuk memiliki otot tubuh yang kuat, kamu harus disiplin dan tekun berlatih. Dengan latihan, kekuatan otot tubuhmu akan meningkat. Kamu juga dapat berlatih gerakan push up dengan temanmu. Bersama temanmu, lakukan aktivitas push up selama 30 detik. Hitung setiap gerakan push up yang benar selama waktu tertentu. Lakukan pergantian dengan temanmu. Berikutnya, menghitung kelenturan. Memiliki kelenturan tubuh yang baik sangat menunjang dalam beraktivitas fisik. Kamu juga dapat terhindar dari risiko cedera. Kelenturan tubuh dapat diperoleh dengan latihan peregangan otot dan pelemasan sendi. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Berikutnya, mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Aktivitas fisik ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit, kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih,
kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 1000 sampai 2000 meter, kebugaran jasmanimu dikatakan sedang. Jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Berikutnya, tugas praktik. Langkah-langkah kegiatannya. 1. Gunakan seragam olahraga dan sepatu. 2. Sebelum melakukan kegiatan, berdoalah terlebih dahulu. 3. Lakukan pemanasan. 4. Lakukan gerakan push up. Lakukan sebanyak 8 kali ya. Yang kelima, akhiri kegiatan praktik dengan pendinginan dan berdoa. Dan jangan lupa ya, kirimkan hasil gerakanmu melalui WhatsApp dalam bentuk video dengan durasi waktu maksimal 2 menit dan bisa juga dalam bentuk foto. Tapi sebelum mengirimkan videomu, silakan kalian latihan terlebih dahulu selama 15 menit. Itulah tadi tugasnya, semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.